Berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu, ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Tanpa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, aku tidak akan mengerti firman-Mu. Serahi pikiranku oleh tuntunan Roh-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu, ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Firman-Mu, ya Tuhan, menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Ku perlu firman-Mu selalu. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang di tempat ini bahkan yang akan menyaksikan siaran tunda pada channel GSKI Bukit Raya di YouTube. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama di tempat ini kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, menghormati Allah Elohim Yahweh yang hidup. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul.
bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Elohim Yahweh yang Maha Kudus, Maha Mulia yang kami hormati, perkenankan setiap kami, anak-anak-Mu datang menyembah Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, jamah setiap kami Tuhan, puaskan rindu kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Kau ubahkan ya Bapa. Bapa, kami juga mendoakan saudara kami yang tidak dapat hadir bersama-sama kami di tempat ini. Engkau memberkati mereka Tuhan. Bapa, dengan sepenuh hati, segenap jiwa kami menyembah Engkau pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap ya Bapa. Kami yang bersyukur dan berdoa mengucapkan kepada Engkau, Allah Elohim Yahweh yang hidup. Haleluya. Amin. Dengan hormat kita angkat pujian di hadapan Bapa. Allah Elohim Yahweh yang Maha Hidup. Engkau kami tinggikan, Engkau kami muliakan.
dengan hormat katakan
terbaik buat Allah Elohim. Haleluya. Tiba saatnya kita mengangkat pujian kita, karena Dia Allah yang sempurna, Bapa yang dahsyat bersama dengan kita. Kita masuki gerbangnya, membawa hati kita kepadanya. Mari kita katakan haleluya. Masuk gerbangmu, membawa hatiku Menyembahmu Tuhan, menyembahmu selalu. Ku ada di sini karena Kau yang membawaku. Ku ada di sini menyerukan namamu, Bapakku, Bapakku. Ku tak ada hari ini tanpamu, Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagimu, Bapakku. mari kita katakan lebih lagi, karena Dia Bapa yang sempurna. Masuk gerbangmu, Ku masuk gerbangmu, membawa hatiku, menyembahmu selalu. Ku ada di sini karena Kau yang membawaku. Ku ada di sini menyerukan namamu, Bapakku, Bapakku. Ku tak ada hari ini tanpamu, Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagimu, Bapakku, Bapakku. Ku tak ada hari ini tanpamu, Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagimu, Bapakku, Bapakku. Ku tak ada hari ini tanpamu, Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagimu, Bapakku, Bapakku. Ku tak ada hari ini tanpamu, Bapakku, Bapakku. Ku serahkan hidupku bagimu, Bapakku. haleluya. Mari sorak-sorai, karena Dia besar dan termulia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari siapkan keberadaan kita. Fokuskan kepada Bapa. Kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
hidup abadiku. Tiada kehidupan tanpamu, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadi, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Dan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Mari jemaat Allah lebih lagi katakan di hadapan Bapa, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadi, tiada kehidupan tanpa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya Kau yang ku rindukan, kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, hanya Kau yang kuingini Tuhan. Ini hanya Kau yang kubutuhkan. Engkau nafas hidup abadiku, tiada kehidupan tanpamu. Hanya Kau
teguh, air kehidupan, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku cinta, Engkau lebih dari jantungku, Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Sungguh kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami alami, yang kami rasakan. Kami bersyukur Bapa, kalau kami benar-benar mengalami Engkau, merasakan kasih-Mu benar-benar hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Elohim Yahweh. Tidak ada yang bisa menandingi kasih-Mu. Tidak ada Tuhan kasih melebihi dari apa yang ada di dunia ini. Hanya Engkau yang kami ingini satu-satunya Tuhan. Bapa Elohim Yahweh, Engkau Allah yang kami cinta, Engkau Allah yang kami puja. Inasinai kau jirasinai, inamasirai kaiserai kau Jesus. Sungguh sangat menyedihkan Tuhan. Masih banyak orang yang tidak mengasihi Engkau. Kami adalah orang-orang yang berbahagia pada saat hari ini, jika kami mengerti, mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah kami yang nyata ya Tuhan. Tuhan Yesus, terus Kau berbicara bagi kami di tempat ini Tuhan, karena masih ada orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami berharap Engkau selalu memberi kesempatan bagi setiap kami melewati hidup kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami Elohim Yahweh. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersyukur masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini. Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian, kita ini sedang berada di penghujung akhir zaman. Sementara pujian dinaikkan, saya merenungkan keadaan dunia, keadaan umat-umat Tuhan di hari-hari ini. Tidak semakin takut akan Tuhan. Tidak ada takut dan gentar kepada Tuhan. Terbukti, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, keadaan kehidupannya hari-hari tidak membuktikan bahwa dia benar-benar takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sekali lagi, Bapak, Ibu. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Betapa mengerikan ayat firman Tuhan ini, Bapak, Ibu. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa banyak orang dalam sikap hidup hari lepas hari tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Padahal kehidupan kita, Bapak, Ibu, kita ada di dunia ini cuma sementara, singkat. Dunia ini akan dihancurkan. Kehidupan kita pun kalau di Alkitab cuma sampai 70 tahun. Kalau lebih itu anugerah, Bapak, Ibu. Mending kalau kita sampai 70 tahun. Kita sering melihat masih ada anak-anak muda juga. Banyak yang meninggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Padahal kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di balik kubur, Bapak, Ibu. Kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan karena kebangkitannya. Seandainya kalau Tuhan Yesus
tidak bangkit, maka sia-sialah kekristenan kita, Bapak Ibu. Kita tidak memiliki pengharapan. Tapi sangat disayangkan, manusia tidak memperkarakan ini dalam hidupnya. Yang dipikirkan, yang diperkarakan oleh manusia hanya hal-hal duniawi. Bukan mencari perkenanan supaya masuk di dalam perkenanan di dalam kemuliaan Tuhan. Inilah yang setiap hari saya berdoa. Saya menangisi keadaan seperti ini, Bapak Ibu. Minggu yang lalu Tuhan berkata, banyak orang menganggap janji Tuhan, kedatangan Tuhan dia katakan, kue Tuhan, dia dumah-dumah kia. Kenapa? Tuhan seolah-olah mengundur-undur janjinya, menunda janji-janjinya. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Cuma oleh karena kasih anugerahnya, supaya kita diberi kesempatan terus oleh Tuhan. Untuk kita menyadari, supaya hidup kita itu tidak binasa, Bapak Ibu. Saat kedatangan Tuhan, kalau dalam keadaan seperti ini, betapa mengerikan. Banyak yang binasa, Bapak Ibu. Betapa sabarnya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita terus memperbaiki, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, supaya kelak saat Tuhan datang, saat kita dijemput oleh Tuhan, kita ditemui oleh Tuhan, kita orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dalam minggu ini juga kemarin, hari Selasa, sebelum ada pertemuan di tempat ini, setiap hari Rabu kita mengadakan dengan jemaat pujian, penyembahan dan doa. Sebelum hari Rabu itu, Tuhan berkata kepada saya seperti ini, Esther, sampaikan kepada jemaat di tempat ini, supaya mereka berjuang untuk hidup berbuah, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini mungkin lebay, tapi terserah orang mengatakan itu lebay. Saya langsung mengartikan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Kayak keadaan dunia ini, kita ini sudah di penghujung
akhir zaman, sudah di ujung, Bapak Ibu. Kita lihat keadaan dunia hari ini. Sebab itu kami banyak berbicara kepada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Mari kita fokus kepada Tuhan saja. Sudah, jangan lagi berpikir berbuat, bersikap seperti kekanak-kanakan. Sebab orang yang seperti kekanak-kanakan tidak mungkin dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sangat besar di sisa kehidupan di akhir zaman ini. Jangan menganggap sepele hal ini. Jangan nanti menyesal. Saat itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu. Nanti banyak orang yang menyesal. Sudah ada contoh di Alkitab. Seperti Nuh yang membuat bahtera, diketawakan. Dikatakan gila Nuh pada waktu itu. Terjalirlah air bah. Hanya anak Nuh dan anak-anaknya yang diselamatkan, Bapak Ibu. Artinya hanya orang yang respon, yang serius menanggapi keadaan dunia di hari ini, di sekarang ini. Dunia kita, dunia sudah rusak. Ini sudah di penghujung akhir zaman. Tuhan mengingatkan kepada kita terus, ayo berjaga-jaga, ayo berkemas-kemas. Tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Khususnya yang saya katakan di tempat ini. Ayo sudah, kita jangan lagi sibuk dengan urusan yang tidak penting. Kita harus memberi contoh teladan kepada setiap umat-umat Tuhan. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan di tempat ini serius, rendah hati, mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala, oleh saya sebagai pembina di tempat ini, di GSKI Bukit Raya ini yang dipercayakan Tuhan untuk mengingatkan saudara. Saudara harus rendah hati menerima semua yang apa yang Tuhan sampaikan. Saya sering putus asa, Bapak Ibu. Gemes. Kepada orang-orang yang tidak mengerti dan tidak takut akan Tuhan, yang tidak bertanggung jawab. Orang yang serius, orang yang bertanggung jawab. Pasti mengeluarkan kata-kata satu pun hati-hati. Berpikir pun harus hati-hati. Bersikap hidupnya pun harus hati-hati. Itu orang yang bertanggung jawab, orang yang serius, yang mengerti. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
Bukan saya mengatakan saya hebat. Saya sudah sempurna. Tapi saya takut dan saya bertanggung jawab. Apa yang sudah Tuhan ajarkan kebenaran ini. Sangat bodoh. Kalau saya udah mengerti, paham tentang kebenaran ini. Saya tidak serius dan tidak bertanggung jawab atas semuanya ini. Betapa jahatnya saya. Betapa bodohnya saya, Bapak Ibu. Inilah yang firman Tuhan katakan, makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Inilah yang harus kita praktekkan di dalam hidup kita. Terutama kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita ini menjadi teladan. Nah, kalau kita hamba-hamba Tuhan tidak menjadi teladan, bagaimana kita menjadi contoh bagi setiap orang? Memang firman Tuhan ada mengatakan bahwa sangat sulit. Karena kita ini sudah bertahun-tahun, berabad-abad hidup di dalam kodrat dosa. Sejak Adam dan Hawa. Sulit untuk menanggalkan kodrat dosa ini, untuk menjadikan hidup kita menjadi kodrat ilahi. Itu butuh perjuangan, butuh ketekunan. Nekat, harus nekat Bapak Ibu. Harus benar-benar bahwa mempercayai Tuhan itu segenap hidup kita. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Elohim, Yahweh, Allah yang nyata, Allah yang benar, Allah yang hidup. Kalau kita tidak melakukan hal ini, makanya saya melihat banyak orang yang kekristenannya biasa-biasa saja. Seolah-olah tidak peduli bahwa kita pasti pulang menghadap yang namanya tahta pengadilan. Kalau kita tidak mempersiapkan ini, tidak melakukan ini dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kuat berdiri nanti Bapak Ibu saat kita di dalam penghakimannya, di tahta pengadilannya. Kita tidak kuat. Benar saya katakan ini Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu menyesal. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Kalau sudah waktunya kita menghadap Bapa di surga. Banyak orang yang menyesal. Ini harus kita pikirkan Bapak Ibu. Saat kita nanti menghadap Bapa, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap? Kita tidak tahu keadaan dunia hari ini Bapak Ibu. Tanggal 2 ini ya Bapak Ibu, November,
saya pergi ke Israel lagi. Saya gumulkan dari jauh-jauh hari Bapak Ibu. Dengan keadaan di Timur Tengah Israel lagi bergejolak begitu hebat. Ya. Itu kami sudah didaftar sudah jauh hari itu sebelum keadaan keadaan yang sangat genting ini. Saya hanya berpasrah saja kepada Tuhan bahwa Tuhan kalau memang ini kehendak Tuhan, ya, kehendak mula yang jadi. Gitu. Tidak mungkin saya membatalkan Bapak Ibu ya, karena saya tidak punya kekuasaan di situ. Ya. Tapi saya mau membatalkan tidak etis, tidak baik gitu ya. Karena saya diberi kesempatan untuk ikut, tidak keluar uang. Pada waktu itu saya belum mengerti ada apa saya pergi. Memang waktu sebelum bulan November ini saya berangkat. Sebelumnya waktu kita itu bulan apa ya? Mei. Bulan Mei ya, Mei Juni ya. Bulannya Mei di tahun ini juga. Ya. Waktu sudah menyelesaikan tugas di sana kita dengan tim pada waktu itu, dan saya orangnya tidak pernah diam kalau bekerja. Nah, saya terus bertanya, Tuhan habis ini apalagi yang saya harus lakukan? Apalagi yang harus saya perbuat? Saya lakukan dan saya tidak pernah berdiam. Saya terus giat melakukan pekerjaan Tuhan. Terus memperbaiki hidup saya, terus ujian demi ujian, terus tentu untuk melakukan tugas-tugas Tuhan yang Tuhan percayakan. Itu ada ujian-ujiannya Bapak Ibu, jangan salah. Ya. Jangan giat di dalam kegiatan gereja, tapi hidupmu tidak berkenan sama bohong. Saat saya melakukan tugas yang Tuhan percayakan, itu ujian-ujian itu banyak Bapak Ibu. Tidak mungkin pekerjaan Tuhan, tidak mungkin orang yang dipercaya oleh Tuhan, orang yang tidak setia, orang yang tidak taat, orang yang hidupnya sembarangan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, saya sangat mengenal ini, mengerti ini. Tidak cuma hanya ingin bangga, senang dipercaya satu pekerjaan Tuhan, nama dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaannya, bangga. Terus menjadi sombong dan sebagainya. Tidak mungkin Bapak Ibu, ini banyak orang kecolongan di sini. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, semakin kita dipakai Tuhan, firman Tuhan ada mengatakan, banyak diberi, banyak dituntut. Saya tahu ayat ini Bapak Ibu, dan saya juga harus melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada bisa tidak. Tapi saya harus tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang akan terjadi atas hidupku. Jangan sampai pekerjaan Tuhan ini Tuhan temui tidak berkenan, hidupku tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus presisi, harus tepat Bapak Ibu. Banyak ya orang-orang
yang dipercaya oleh Tuhan tidak tepat. Saya mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini. Inilah salah satu yang Tuhan ingatkan kepada kita semua hamba-hamba Tuhan. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaannya ini dengan baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus benar-benar bertanggung jawab. Sungguh-sungguh memperhatikan semua ini. Supaya Palangkaraya, Kalimantan Tengah penuh dengan kemuliaannya. Beri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan lihat, adakah iman kutemui di bumi ini? Adakah iman kutemui di Palangkaraya ini? Saya katakan ada Tuhan. Ada. Ester Singapahan. Apapun harga yang harus kubayar. Bukan kata-kata sombong Bapak Ibu. Bukan. Takut saya mengatakan ini sebenarnya. Tapi tidak ada pilihan. Saya harus melaksanakan tugas ini Bapak Ibu. Karena saya mengerti dan paham apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Banyak orang tidak paham, tidak mau. Seperti Kristus. Yesus sudah memberi contoh, meneladani. Ikutilah teladanku, kata Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak mau? Dia yang lebih dari segalanya. Dia raja di atas segala raja, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak meresponnya dengan sukacita? Memang harga yang dibayar mahal. Harga yang dibayar itu nyawa Bapak Ibu. Saya mengatakan ini tidak semudah itu. Itu harganya adalah nyawa. Saya pergi ke Israel. Oke Tuhan. Dengan keadaan yang begitu berat. Kalau memang jalanku di situ, mungkin menguji nyali ya. Karena sebelum-sebelumnya ujian-ujian yang lain saya sudah lewati. Ujian demi ujian. Bagaimana keadaan jemaat hamba-hamba Tuhan di tempat ini sebulan yang lalu. Keadaan kayak goncang. Waduh, ngeri banget. Tidak ada harapan rasanya. Saya sudah berjuang untuk membentuk pelayanan ini dengan harga yang mahal dibayar. Kok keadaannya seperti ini Tuhan? Rasanya apa yang Tuhan izinkan dalam hidup aku tidak, rasanya aku ikutin terus, aku setia dan aku taat melakukannya. Kenapa Tuhan? Gitu ya. Itu ujian yang berat. Dan saya berkata dan saya syukur saya tidak terpengaruh ya dengan keadaan itu. Dengan perasaan saya pada waktu itu. Saya berkata begini. Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Apa maksud-Mu Tuhan? Di balik semua ini. Kembali Roma 8 ayat 28-29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan ayat ini benar-benar terbukti kalau kita mempraktekannya, kita melakukannya. Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Cuman kadang-kala kita belum berperang dulu, sudah mundur. Sudah kalah.
Makanya ada ayat firman Tuhan mengatakan, saat kita seperti itu, saat kebodohan kita, jangan kita cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Makanya harus memiliki namanya 9 buah roh. Tidak mudah untuk mendapatkan 9 buah roh itu, Bapak Ibu. Saudara harus pelajari hari lepas hari. Ya. Kalau enggak, saudara tidak akan bisa menghadapi ujian demi ujian. Saudara tidak akan bisa terbang tinggi dan tinggi-tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara terbangnya sampai di mana? Keadaan saudara hari ini, kerohanian Bapak Ibu sudah sampai di mana? Masih di bawah? Masih mengais-ngais? Artinya masih mengais-ngais itu sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Itu masih di bawah. Nah, kalau orang sudah terbang tinggi, dia tidak pusing dengan urusan-urusan itu. Yang dia pusing adalah mencari perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi ini. Dia mencari perkara-perkara yang di atas, mencari hal-hal yang mulia. Doa Bapa kami yang mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru doa Bapa kami ini bisa hidup dalam kehidupan orang-orang yang melakukan kehendaknya ini, Bapak Ibu. Kekristenan harus seperti ini standarnya sebenarnya. Waduh, kalau kekristenan semua melakukan hal semua ini, waduh, Tuhan sudah datang, Bapak Ibu. Tuhan sudah datang dan kita tidak menderita lagi. Kita tidak ketakutan lagi di dunia ini. Saudara aja hari ini takut mati, masih banyak orang yang takut mati. Takut keadaan dunia, khawatirnya keadaan dunia seperti ini. Cek, kalau Bapak Ibu masih takut mati, takut ini, takut itu, berarti Bapak Ibu belum terbang tinggi. Masih mengais-ngais di bawah. Orang yang mengais-ngais di bawah itu sibuk dengan urusan pribadinya, urusan dirinya sendiri. Tidak bisa dipercaya. Sedikit-sedikit tersinggung. Iri hati. Enggak ada, Bapak Ibu. Enggak ada iri hati kalau kita mengerti kebenaran ini. Kita melihat yang lain itu selalu positif. Positif. Selalu baik. Benar saya katakan. Tidak ada takut ini, takut itu. Ayo mari sama-sama bertumbuh. Yuk kita bertumbuh untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana yang membutuhkan kita, saya dan saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sudah, jangan lagi ribut-ribut. Ayo kita berlomba untuk melakukan kehendak-Nya. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Apa yang harus kuperbuat? Setiap hari kita perkarakan ini. Amin, Bapak Ibu. Amin. Apa yang harus kuperbuat supaya hidupku berkenan, supaya hidupku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Hari ini kita gencar-gencar, Bapak Ibu. Ya, gereja ini gencar biar orang sibuk di luar sana dengan urusan-urusannya. Tadi malam seizin Tuhan kami menghadiri acara di satu gereja. Ya, saya tidak menyombongkan
ya, keadaan kita di tempat ini, suasana, atmosfernya, gitu. Saya belajar, Bapak Ibu. Saya belajar. Tuhan katakan, Esther, inilah orang-orang, inilah gereja. Kalau tidak melakukannya dengan benar, gereja masih pusing dengan kehidupan dunia. Membesarkan gereja, artinya gedung gerejanya, membesarkan bagaimana banyak jiwa-jiwa. Datang penuh, wah nama seorang pendeta itu jadi naik, jadi viral, gitu. Tapi suasananya, keadaannya mati, Bapak Ibu. Ibu Natali bilang, kayak tengkorak yang ada. Benar, Bapak Ibu, keadaan mati, suasana mati, banyak orang. Tapi banyak orang itu dikumpulkan dari panti asuhan sana, ada 100 orang, panti asuhan sana 100 orang, ya jadi banyak. Cuma sekedar menunjukkan, gak bisa dibohongi orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar di dalam Tuhan tidak bisa didustai. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita diberi kepekaan, jelas. Saudara yang sungguh-sungguh, saudara yang tidak hari ini, Tuhan tahu. Kalau orang itu sungguh-sungguh, saya sebagai pendeta itu sungguh, saya tahu keadaan saudara. Tidak bisa didustai. Makanya Tuhan bilang, kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ini yang kita kejar, supaya kita tahu kalau ada jemaat datang dengan pergumulan yang berat, kita tahu, kita rangkul dia. Bagaimana jalan keluarnya kita tahu, sehingga dia mendapat jawaban. Amin. Di gereja kita, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kalau kita pendeta di tempat ini pusing dengan urusan tidak penting, kita tidak tahu keadaan jemaat. Kasihan Bapak Ibu, kasihan. Orang datang ke gereja ini dia butuh kita sebagai hamba Tuhan. Banyak gereja-gereja senang melihat orang kumpul, tapi dia tidak tahu masalah orang itu. Amin. Kita harus tahu apa keadaan jemaat, keadaan orang yang datang ke tempat ini. Kita penuh kasih, kita peduli atas mereka. Hamba Tuhan itu keset, hamba, gak ada bos, rendah hati, tapi dengan tulus melakukannya. Amin. Waduh, satu saat orang pasti merasakan di tempat ini ada satu keteduhan, kenyamanan, ada hadirat Allah. Itu yang harus kita capai di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini satu tugas kita yang belum selesai, yang harus kita selesaikan. Belum puas dengan keadaan hari ini. Saya terus minta dengan Tuhan, apa yang harus kuperbuat lagi Tuhan? Saya teringat Tuhan Yesus aja 12 murid, ya. Satu orang aja mengkhianat. Betapa sulitnya, apalagi kita. Tuh waktu zaman Tuhan Yesus saja seperti itu.
sangat sedikit orang yang masuk dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Waduh Tuhan, kalau cuma hanya sedikit, gimana yang lain? Aduh, mengerikan Bapak Ibu. Kita nih hampir-hampir tidak diselamatkan, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus yang giat begitu aja, yang gila-gilaan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia pun berkata-kata seperti ini. Dia aja hampir-hampir tidak diselamatkan, Bapak Ibu. Saya aja hari ini, di setiap hari berkata, Tuhan, sudahkah aku berkenan? Padahal setiap hari Bapak Ibu menjaga diri, menjaga kesucian, hidup berkenan. Masih ada Tuhan, ada kesalahanku kah Tuhan? Masih adakah kesalahanku? Yang kau lihat Tuhan, tolong Tuhan. Supaya aku benar-benar hidupku berkenan. Setiap hari aku perkarakan ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apalagi orang-orang yang santai, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Kita harus bertanggung jawab atas hidup ini. Hidup dengan keluarga bertanggung jawab. Saudara harus bekerja keras, harus lakukan. Tapi jangan lupa, saudara memperkarakan hidup saudara dengan Tuhan. Sudahkah saudara berkenan? Saudara bekerja itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang kau lakukan semuanya untuk apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu kalau mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jaga hatimu. Cari pertemanan yang membangun engkau. Jangan mencari teman yang suka gosip, hidup di dalam kehidupan dunia. Jadi orang dunia, jadi orang pencemooh. Cari teman-temanmu, orang-orang yang bisa membangun imanmu, menjaga kesucian, menjaga kekudusanmu, sehingga waktu kita menghadap Bapa, kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap Bapak Ibu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tinggalkan reuni-reunian, tinggalkan ya semua. Saya Bapak Ibu Saudari, kalau kadangkala ya keluarga bisa panggil-panggil kumpul-kumpul, tidak harus setiap terus mereka panggil saya datang. Tidak Bapak Ibu. Orang yang tingkatan seperti saya, kalau mereka kumpulnya setiap hari, setiap minggu, bablas anginnya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, waduh, pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus diselesaikan. Kalau saya tidak fokus, waduh, bagaimana jadinya Bapak Ibu? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak presisi nanti. Ya kadang-kadang orang tidak paham. Keluarga tidak paham. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak membenci ayah, ibu, sanak saudaranya, dia tidak layak bagiku. Bukan kita harus membenci orang tua kita, bukan begitu maksudnya. Tapi jangan-jangan gara-gara itu terus kita meninggalkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Ada standarnya Bapak Ibu. Kalau standar kayak saya, tidak bisa lagi hidup sembarangan. Presisi. Waduh, sulit menjadi orang Kristen. Siapa bilang mudah? Apalagi menjadi hamba Tuhan. Tidak mudah, harus menjadi contoh, menjadi teladan. Harus seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Harus. Mungkin orang bilang sombong.
Firman Tuhan mengatakan Kristen itu harus seperti Kristus. Tapi melewati yang namanya proses. Bapak Ibu, tidak langsung kita seperti Kristus. Melewati yang namanya proses hari lepas hari. Amin. Amin. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bisa firman Tuhan iya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bisa Bapak Ibu. Bisa. Dulu saya mengatakan mana mungkin. Yang kudus itu hanya Tuhan. Karena dulu waktu itu saya masih hidup terikat dengan dunia. Masih senang dengan dunia. Masih senang ini, masih senang itu. Setelah saya mengerti kebenaran, saya mulai lakukan. Bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kalau melakukan ini, waduh, ketagihan Bapak Ibu. Benar, kalau sudah dalam posisi ini, kesucian ini, kekudusan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan firmankan, saudara melakukannya, berjuang untuk melakukan ini. Aduh, saudara melakukan kesalahan sedikit aja, itu rasanya kayak orang, waduh, sakit Bapak Ibu. Benar, saya tidak bohong. Kalau Bapak Ibu sudah ada di dalam ranah ini. Saudara melihat keadaan senangnya dunia ini. Gemerlapnya dunia ini. Biasa-biasa saja. Gak ada apa-apanya dunia ini Bapak Ibu. Kenapa? Kebahagiaan itu ada di balik. Di langit baru, bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekecewaan, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang, tidak ada gempa bumi, bencana-bencana, tidak ada Bapak Ibu. Kita di dunia ini sedikit-sedikit, wow, coba kita lihat di YouTube berita-berita mengerikan. Nah, kita janji Tuhan itu langit baru dan bumi baru yang Dia sediakan bagi saya dan saudara untuk kita menikmati keindahan yang ada di surga sana. Kok saudara gak serius kita menjadi mempelai Kristus, kita bersama-sama dengan Kristus di sana Bapak Ibu. Kalau kita melakukannya seperti yang saya lakukan, kita ambisi untuk ini. Banyak orang tuh ambisi dengan duniawi, mengejar yang ada di dunia, bukan salah. Kita harus mencari uang, kita harus, tapi jangan tidak ambisi dengan Tuhan. Amin. Kita boleh lakukan yang ada di dunia ini, tapi kita harus ambisi juga untuk mencari perkenanan kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mencari menyukakan hati Tuhan. Kita harus membuat Tuhan selalu senyum kepada kita. Amin. Setiap detik, menit, hari lepas hari, buatlah Tuhan tersenyum. Amin Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak menikmati dunia, ya, tapi tidak terikat, tidak fokus di situ. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Waduh Tuhan, kelampi aku anak mengajar Ewen tuna Tuhan supaya Ewen paham. Supaya seperti apa yang kurasakan hari ini. Aku bahagia Tuhan, aku bahagia. Aku ingin juga jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini bahagia seperti apa yang kurasakan. Walaupun keadaanku, masalah tetap ada Bapak Ibu, tapi kita bahagia. Amin. Coba sebelumnya kalau ada masalah panik, bau kalau cobek. Sekarang tidak Bapak Ibu.
sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi gunung batu tetaplah Allah selama-lamanya, tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Hanya Dia dan Dia. Saya tidak takut keadaan di sana perang. Kalau Tuhan yang suruh, saya akan pergi karena Tuhan yang menyertai kita. Menguji apakah saya benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Seolah-olah Tuhan konyol gitu ya, suruh kita di saat perang kita pergi. Saya tahu keadaan sudah tidak bisa ditolak Bapak Ibu kalau itu dari Tuhan, dan dari pihak Israel bilang bisa, ya percaya saja. Kalaupun saya juga tidak mungkinlah Tuhan membawa saya mati dengan percuma. Tapi Rasul Paulus matinya kaki di atas, kepala di bawah. Terserah Tuhan. Tapi aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, itu kan? Gimana lagunya itu, Pan? Nutup mata, itu kan? Nanti di surga ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Maaf suara saya parau, tapi saya tidak tergoyahkan. Amin. Amin. Tuhan bilang kamu tetap. Saya pikir saya dalam keadaan begini saya suruh orang lain khotbah, tapi Tuhan bilang belum, kamu yang khotbah. Oke Tuhan. Amin. Ya. Harus, jangan sedikit-sedikit. Bu, saya tidak bisa khotbah karena aku lagi ini, lagi itu. Ya. Kalau masih bisa bicara, itu hari Rabu itu aja ya, sampai suara masih loh menyembah Tuhan. Pani kamu yang menyembah Tuhan. Tidak tergoyahkan. Amin. Ya harus jadi contoh, saya jadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sampai di sini kebenaran memahami ini. Dan melakukannya. Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal. Nanti kalau keadaan ini terjadi, Bapak Ibu akan berterima kasih yang luar biasa. Dan tidak ada kata-kata yang mengatakan, Bu Hen, kenapa Ibu tidak menyampaikan, tidak mengingatkan saya? Setiap minggu, setiap hari, saya selalu menyampaikan ini kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya sudah melakukan tugas saya sebaik-baiknya. Walaupun kadangkala keadaan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Tapi saya tetap melakukannya selagi ada kesempatan. Terus saya sampaikan dan saya sampaikan. Seperti hati Tuhan Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan. Ada pendeta Bapak Ibu, hamba Tuhan. WA saya itu sangat menyakitkan, kata-katanya sangat menyakitkan. Dia datang, saya senyum. Saya terima dia. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Tugas kita memberkati mereka. Siapa tahu di sisa hidupnya dia diselamatkan. Dia diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya
Palangkaraya yang keadaannya kayaknya tidak menentu dan tidak mungkin. Kalau melihat seperti mayat hidup. Kalau kita lihat kayak mayat hidup, orang di gereja kayak mayat hidup. Kayak orang dangdutan. Kalau musik itu. Makanya saya bilang, kalian pemain musik, apapun tugas singer, song leader, jaga hati kalian. Supaya mengeluarkan hadirat Allah di tempat ini. Saya terlebih sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini menjaga kesucian hidup saya. Menjaga kekudusan. Seberapapun kita di tempat ini. Kalau orang masuk ke gereja ini, orang merasakan hadirat Allah. Orang yang peka pasti tahu. Ini ada Tuhan ya. Ini ada hadirat Allah. Minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat ini. Suami istri. Dia dilawat dari awal sampai masuk ke gereja ini. Dia katakan, bukan saya memuji kita di tempat ini. Dia katakan, Ibu, ada saksinya Ibu Natalia. Dia bilang, hadirat Allah luar biasa di tempat ini. Bukan karena 1000 yang datang yang memenuhi tempat ini. Tapi beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat memuji dan menyembah bersama dengan kita di tempat ini. Makanya kita mengejar kesucian lagi. Kekudusan lebih dan lebih lagi. Supaya orang yang terikat dilepaskan. Orang yang tadinya tidak mengerti akan diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikir yang bertahun-tahun mereka diubahkan. Mereka memahami kebenaran ini dan mereka takut akan Tuhan. Amin. 1 orang, 2 orang, dia katakan begini, Bu, di tempat ini pilihan. Tidak semua orang yang dipilih ke tempat ini. Kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, itu pilihan Allah. Pilihan Elohim Yahweh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena tidak mudah di gereja ini Bapak Ibu. Tidak hanya untuk menyenangkan firman Tuhan. Tidak hanya untuk menyenangkan telinga saudara. Ada syarat-syarat yang kami lakukan, yang kami harus lakukan. Kekudusan, kesucian. Tidak mudah. Walaupun masih belum sempurna. Tapi kita mengejar kesempurnaan itu. Kalau kita pemain musik, song leader, semua kita yang ada yang bertugas. Waduh. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, penuh dengan kemuliaan. Kita menunggu jiwa-jiwa itu. Kita menunggu. Nanti Pak Eras tanggal 9 Desember akan mengadakan KKR di tempat ini. Kita berdoa supaya jiwa-jiwa yang ada di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, diubahkan pemahamannya. Kita dulu yang ada di tempat ini. Amin. Kita bersatu. Kita membersihkan diri kita sesuci-sucinya untuk menanti jiwa-jiwa. Amin. Amin. Bapak Ibu. Kita berjuang untuk kesucian. Ini tidak ada lain Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan mendengar doa kita. Saudara terbeban dengan jiwa-jiwa, jangan sibuk dengan urusan sendiri aja. Sudah waktunya kita peduli dengan orang-orang yang ada di sana, saudara-saudara kita. Belum tentu yang sudah bergereja itu Bapak Ibu diselamatkan, belum tentu. Kita berdoa, bukan saya menganggap gereja ini hebat, tidak. Tapi saya tahu kebenaran ini Bapak Ibu yang saya tidak bisa tutupi. Dulu saya
katakan jangan ngomong ini nanti dikira orang sombong. Tapi saya tidak bisa nggak ngomong hari ini Bapak Ibu. Kebenaran Tuhan, saksinya apa yang Tuhan lihat, apa yang saya lakukan setiap hari. Tapi setan tidak suka. Tapi kita jangan menyerah. Kita terus berjuang. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Palangkaraya penuh kemuliaannya. Amin. Silakan naik. Kita angkat pujian kita, Yahweh, Yahweh. Kita sembah Dia, Elohim Yahweh yang dahsyat. Kita sembah Dia. Dia, katakan Yahweh, Kudus katakan Yahweh. Amin. Yahweh, 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 Yahweh. Kudus Yahweh,
ya kurose. Kudus nama Yahweh, Kudus nama Yahweh, Yahweh. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Yahweh. Kudus namamu. Kudus namamu. Yang tak berubah, katamu kekal. Engkau yang maha suci, yang maha tinggi. Elohim Maha Esa, Elohim Maha Kuasa. Engkau ku cinta, Engkau ku puja. Saya mengundang kita bangkit berdiri, katakan Yahweh, Yahweh, angkat kedua tanganmu. Amin, amin. Tuhan menjamah engkau, Tuhan menjamah engkau, Tuhan mengubah, Tuhan mengubah engkau. Yahweh, 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 amin. Mari kita berdoa, katakan Yahweh. Kita berdoa buat jiwa-jiwa yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kita serukan Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tuhan mohon belas kasihan-Mu. Tuhan mohon belas kasihan-Mu, Bapa. Katakan Yahweh, saya mengundang Ibu Erika untuk berdoa. Bapa Elohim Yahweh, sungguh kami bersyukur Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami orang yang diberkati melalui kebenaran firman-Mu, senantiasa mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk kami senantiasa melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan kami. Bapa, kami percaya dan kebenaran firman-Mu pagi hari ini sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru bagi hamba-Mu. Tuhan terus
taruhkan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Pakai hidupnya menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga hidupnya semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami semuanya, jemaat-jemaat Tuhan yang bersama dan kami GSKI Bukit Raya. Bahkan mereka yang pagi hari ini belum sempat hadir bersama dengan kami, Tuhan juga boleh melawat dan menjamah seluruh kehidupan mereka. Tuhan boleh mengubah mereka, biar hidup mereka juga boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup yang mendapat perkenanan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan boleh menjamah dan melawat mereka apapun hari ini menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan keberadaan mereka Bapa. Dan kami benar-benar menyerahkan mereka semua, dan kami yang pagi hari ini hadir Tuhan juga memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan memberikan kekuatan dan memampukan kami untuk kami terus melakukan apa menjadi kehendak dalam kehidupan kami. Kebenaran-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan memampukan kami untuk melakukan, sehingga benar-benar firman itu bertumbuh dalam hidup kami. Hidup kami boleh menjadi kesaksian, hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi teladan contoh bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Palangkaraya memuliakan nama-Mu Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kota ini, Palangkaraya Kalimantan Tengah, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, biar Engkau campur tangan. Kami percaya karena bangsa dan negara ini, bahkan Kalimantan Tengah, Palangkaraya milik kepunyaan-Mu, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu dan campur tangan-Mu. Semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kami yang hidup, dan sungguh kami bersyukur pagi hari ini, dan sebentar juga kami akan mengembalikan persembahan syukur kami Tuhan. Apa yang boleh kami beri, Tuhan memberkati terlebih hidup kami, boleh menjadi persembahan yang hidup, dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.